billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi 'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa jami' syuyukhi wa masyayikhi syuyukhi khusus Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Sa'id al-Wafat Tajul Hanafi, Muhaji Syati bin Muhaji Qurtubi, Kiai Haji Abdul Haq Lumandar, Muhaji Tubagus Baki bin Tubagus Syeda Sempurna, Muhaji Muhammad bin Syarif Muhaji Mustura, Kiai Bagus Syari Kiai Wasar Kiai Jasar Muhaji Musabi Muhaji Sanggarat, Bagus Zalal Syekh Muhammad bin Wasul, Syekh Muhammad Zain Zain Abdul Bas al-Ashab. Syekh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wa Nabi Syekh Bila Basal Musibah Syekh Bila Sanad Syadid. Allahumma aftah lana bi fadlil arifin Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayuhas salik. Apakah pemberian dari Allah itu banyak? Banyak. Apakah kita meminta boleh kepada selain dari Allah? Tidak. Jadi kita harus meminta kepada siapa? Kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani qayyida ilaihi bisalasilil imtihan. Man lam yuqbil, barang siapa yang belum menghadapkan diri, 'ala Allahi, kepada Allah, bimulatafatil ihsani, dengan banyaknya sentuhan-sentuhan kelembutan kebaikan Allah kepada kita. Siapa orang yang belum bisa merasakan betapa sayangnya Allah pada dirinya, siapa orang yang belum bisa merasakan bahwa hidupnya itu penuh dengan kasih sayang dari siapa? Siapa orang yang bisa belum ngerti, belum tahu bahwa dia hidup itu sebenarnya dengan kasih sayang dari siapa? Bukan dengan amal dia, bukan dengan kehebatan dia, tapi dia bisa hidup, dia bisa enak, itu adalah dari kasih sayang siapa? Orang yang belum bisa merasakan itu selamanya kuyyida ilaihi bisalasilil imtihan, maka selamanya dia akan terikat dengan rantai-rantai cobaan. Ada yang pernah mendapatkan cobaan dari Allah? Kenapa kita merasakan bahwa itu sebagai cobaan? Karena kita belum merasakan betapa indahnya pemberian-pemberian dari Allah. Sedangkan keindahan itu hanya ada dalam cinta. Apabila orang sudah melakukan segala sesuatu dengan cinta, maka cobaan adalah tantangan. Sudah saya contohkan di bawah, si Ujang sama si Neng naik motor. Terus tidak sengaja Ujang itu menginjak lubang, kejlung, terus dicubit sama si Neng. Sakit tidak cubitannya? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Tapi Ujang merasa kesakitan atau merasa enak? Enak aja. Justru cubitan yang begitu sakit itu udah dirasakan enak atau tidak? Enak. Malah dia cari lubang baru lagi ya. Mana liang dia kayak gitu. Ta ayat tanggul joger. Amat jahat. Dipukul padahal badan dia. Marah atau malah enak Ujang? Marah apa senyum? Senyum bahagia apa senyum sinis? Senyum bahagia. Padahal dia dipukul, padahal dia dicubit. Kenapa? Karena cubitan dan pukulan sudah Ujang rasakan sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang nenek. Coba sekarang kalau Ujang bawa mitoha, bawa siapanya? Mertuanya.
papangi jeung liong gebluk teu pira diusap sirah sing bener atuh bawa motor teh. Coba jadina amak atau bunga, marah atau bahagia? Mana lebih sakit diusap dan dicubit? Mana lebih sakit diusap kepala, diusap sama dicubit? Lebih sakit dicubit. Tapi mana lebih menyakitkan menurut Ujang? Diusap. Padahal kalau mau berpikir lebih sakit dicubit daripada Karena apa? Karena Ujang tidak merasakan kecintaan dari sang mertua. Begitu juga kita, saudara. Selama kita tidak bisa merasakan bahwa apa yang Allah berikan itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah bentuk kecintaan Allah kepada kita, maka selamanya kita akan merasa menderita. Jadi hidup tanpa cinta akan selalu menderita. Rasakanlah bahwa semua ini sebagai bentuk kecintaan dari Allah. Maka susah, senang, tetap bahagia. Santai, udah ngajeng pamajikan hati kan dia nu mau bahagia. Pohon deui urang mau dicibit kan gitu. Begitu. Itu kalau lagi pacaran. Kalau sudah anak 6 lain lagi ceritanya. Nyiwit atau apa itu? Beda pengalaman diciwit. Begitulah kira-kira. Jadi orang yang belum bisa merasakan kelembutan kasih sayang Allah, dia akan terbelenggu oleh cobaan-cobaan. Selama semua cobaan dari Allah kita anggap sebagai bentuk kasih sayang, maka kita akan menikmatinya. Selama itu menjadi nikmat tapi kita tidak merasakan itu bentuk kasih sayang, maka semuanya akan menjadi cobaan dan ujian bagi kita. Ayo asali. Terus, malam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha faqad qayyadaha bi iqaliha. Ulangi. Wa man syakaraha man lam yashkurin ni'am. Siapa orang yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, sebenarnya dia sedang membuang nikmat-nikmat itu. Siapa orang yang tidak bersyukur tentang nikmat Allah, maka nikmat Allah itu akan sirna dari dirinya. Tapi waman syakaraha, siapa orang yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya dia sedang mengikat kenikmatan tersebut untuk selalu bersamanya. Kalau contoh yang tadi mau kita lanjutkan, kalau Ujang dicubit sama neneng itu marah, kira-kira neneng mau nggak jadi pacar Ujang? Dar tadi cibit, iya, tahu sok kiwit atau goblok, bener we atuh, detek tembok baik liang siapa? Kira-kira neneng makin sayang, makin benci ke Ujang. Iya kasar. Iya, aku bukan makhluk halus. Ayo ini adik-adik perempuan ini, kalau punya pacar terus kita cubit malah marah langsung dia benci, dia sebenarnya sayang gak ke kita? Jadi kita pengen sama dia atau pengen gak sama dia? Begitupun begitu, saudara, nikmat dari Allah. Kalau nikmat dari Allah kita syukuri. Apa yang disebut dengan syukur kata pengarang Sahwa? Isti'malu ni'amillahi fi ridahu. Boleh diulangi? Ni'amillahi fi ridahu. Memakai seluruh nikmat yang Allah berikan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau nikmat itu kita bisa syukuri, maka nikmat itu bersama kita. Kalau dicubit oleh neneng Ujang malah enak, maka neneng akan nempel sama Ujang, betul? Tapi kalau dicubit sama neneng Ujang marah-marah, maka neneng justru sedang menjauh dari siapa? Dari Ujang. Bisa dipahami tidak contohnya itu? Salah itu mah. Pernah dapat bogohan. Santen teh boga kabogohan aja teu bogohan. Ke-65. Betul ya? Khaf min wujudi ihsanihi ilaika
wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Khaf, takutlah. Khaf, hati-hatilah. Khaf, waspadalah. Min wujudi ihsanihi ilaika. Allah terus menerus memberikan kebaikannya kepadamu. Tapi wadawami isaatika ma'ahu, kita terus maksiat kepada Allah. STMJ, sholat terus maksiat? Bukan. Allah terus memberikan rizkinya kepada kita. Wah, rizki loba. Tapi kita tidak pernah mau berbuat kebaikan kepada Allah. Ingatlah, ayyakuna dzalika istidrajan laka. Jangan-jangan pemberian Allah itu sebagai istidraj kepada kita. Sebagai istidraj kepada kita. Contoh yang istidraj itu mana tadi? Asep gawe teu. Teu ngadon naon unggul. Tapi diberi naon? Kopi jeung udut. Naik enggak pangkatnya? Tidak. Bisa tidak sekali-kali dibuang oleh Mbak Udin? Bisa, karena itu sebagai apa? Istidraj. Ada lagi contoh istidraj itu. Ceritanya ada ibu-ibu sedang pengajian di masjid. Lalu datang anaknya yang sudah main di sawah minta uang, pengen jajan. Lalu manggil, "Mak, minta duit." Kadieu mak keur ngaji. Terus dia marah-marah. Akhirnya dilempar uangnya. Tak atuh keur sia. Kira-kira ibunya memberikannya dengan ridha atau tidak? Tidak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Bersihkan dirinya, masuklah ke dalam masjid, mintalah baik-baik, lalu dia akan mendapatkannya. Ibunya marah atau tidak? Begitupun kita. Kalau kita ingin mendapatkan pemberian dari Allah, jangan cuma teriak-teriak, jangan cuma minta-minta. Allah beri, Allah beri. Cuman masalahnya Allah tidak ridho dengan pemberiannya. Tapi sucikan kalbu kita, lakukan ibadah dengan baik, nanti Allah akan memberikannya dengan ridho kepada kita. Jadi barang siapa yang terus diberikan rezeki oleh siapa? Allah. Tapi dia terus bermaksiat kepada siapa? Maka rezeki yang diberikan oleh Allah bentuknya sebagai apa? Sanastajrijuhum, maka Allah akan memberikan istidraj kepadanya. Bahasa Sunda nama panyungkun kepadanya. Min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang tidak dia ketahui. Istidraj itu dari mana saja akan menjadi kecelakaan bagi kita. Nauzubillahi min jahlil murid ayasi al adab fatu akhirul uqubatu alai anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata'al imdada wa aujabal ibad faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al murid faqad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyuh khallai illa ayyukhal layaka wa ma turidu. Min jahlil muridi, di antara bodohnya seorang murid, gobloknya seorang murid, tololnya seorang murid, ayyusi al adaba, dia berjelek adabnya, suul, jelek budi perilakunya. Fatu akhirul uqubata anhu, karena dia tidak merasakan ada gejala yang tidak baik dalam dirinya. Fataqayaqulu, malah ngomong begini, lau kana hadza su'al adab, kalau memang saya ini su'ul adab kepada guru, kepada Allah, la ta'ta al imdadu wa ajabal imad,
pasti saya udah celaka dong. Pasti saya sudah sengsara dong. Ini buktinya saya oke-oke aja. Berarti saya nggak jelek adab, dianya aja gurunya yang nggak benar sama saya. Masya Allah, Masya Allah. Faqad yaqta'ul madadu anhu, sebenarnya pemberian Allah sudah terputus darinya. Yang datang bukan al-madad, yang datang bukan waridan, tapi yang datang adalah istidraj. Min haitsu la yash'uru, dia tidak ngerti. Dia tidak ngeh. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang terputus dari madad dari Allah. Walau lam yakun, kalau tidak begitu, illa man al-murid, kecuali dia terputus. Wa qad yuqamu maqamal budi, sebenarnya dia sedang menjauh dari madad dari Allah. Dia sedang menjauh dari barakah. Dia sedang menjauh dari kemuliaan. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Walau lam yakun, kalau tidak begitu, illa ay yukhalliyaka wa ma turid, maka kalau tidak begitu Allah akan kosongkan dia dari semua pemberian dan dari apa yang dia inginkan. Na'udzubillahi min, ini kalau dalam bahasa kita namanya kawalat. Jagalah adab-adaban kita. Panjang di kelak gedeng. Mari silakan dibuka di halaman 106. Itu rujukannya ke halaman 106. Oh, halaman 106. Bahwa materi ini tak menuti heula ti lanceukna dibikeun ka adina. Ini ada perbedaan susunan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat walaupun kita sedang kejar tayang, kalau berkenan mari kita baca sama-sama sampai akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ma'aksaro adabal muridi fi tariki, alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi, di arba'ah atau isrunal arju barakah, bila ilaha illallah Rasulullah, yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka, rabitatun wa muraqabatun ma tubutik mahabbatus syaimatu fi tariqah, mu'alajatun nafsi sabil mazmuma idfad syari'ati fi jami'a lika muba'adatu lagwi ahwalika wala tuja dilin nasi bi'alit wala yaktur fil qalbi syamurid rika wa bikh nafsa kabitakti sidoma irika disatuta kuhubbil hamdi fi'ah malika sabruka fi tariqatil imtihanatil lazumma yaqinika fi awaliri jalillah tarku kunu
tirrahmati fi tabil maghfirah yazur fi qalbika istibtaifan adzikron taubatu tarkul fi kamili basida wara'u wal muta afiraru ramisu fizu dinillahi fafat al-adab tanabirah matillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Mas, minta kopi itu dulu. Allahumma salli wa sallim. Ini wa kutip dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah terdapat 24 adab murid di dalam thariqah. Dan sudah dinazamkan oleh pengarsa wa, tinggal kita mutalaah. Yang pertama diantaranya yakin bahwa guru kita adalah pembimbing kita. Kalau kita sudah tidak yakin kepada guru, lalu kita mau yakin kepada siapa? Ilmu tidak punya, amal jelek, loyalitas tidak ada, maka kita akan terputus. Maka yang dimaksud di sini, jadi seorang murid dia suul adab kepada siapanya? Gurunya. Bukannya merasa dia suul adab, malah bilang, kalau saya sul adab, saya sudah hancur. Ini buktinya saya tidak hancur. Saya malah hebat. Saya malah oke. Tidak merasa sama sekali. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat itu. Karena Masya Allah, pengarsa, kualat itu tidak ada yang sadar. Tidak. Kita tidak tahu kalau kita sedang kualat. Bahkan banyak orang memberitahu karena kesombongan kita merasa tidak kualat. Padahal kita sebenarnya sedang jauh dari madad Allah. Padahal kita sedang jauh dari keberkahan. Masya Allah, Masya Allah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dan dengan tidak bermaksud membuka aib orang lain. Saya mau menceritakan satu cerita yang dialami oleh pengarsa wa beserta sahabatnya. Kala engap itu dahar lapar. Dahar engap kumaha teh ieu nya. Kurungkeun euy. Harudang urang mah. Ada salah seorang teman pengarsa wa. Tidak perlu saya sebutkan namanya karena menjaga nama baiknya. Beliau sudah wafat sekarang. Semoga semua dosanya diampuni oleh Allah, diterima rahmatnya, diterima dengan rahmatnya Allah, dan semoga kejelekan dia cukup menjadi ibrah untuk kita, sedangkan beliau masuk ke surganya Allah. Amin. Ini ngomong-ngomong gini sinis apa enggak? Kelihatannya sinis apa tidak? Justru kita mendoakan yang baik kan? Teman Uwa itu seorang ulama juga. Bahkan kalau tidak salah Uwa ijazah ayat kursi, hizib nasri dan lain sebagainya dari beliau. Ngajinya itu hebat. Sampai kalau ngaji syamsiah itu nggak pernah pakai kitab. Mukhtalitot itu dilalap dia tanpa pakai kitab. Hebat kan? Ilmu hikmahnya itu hebat. Sampai beliau menjadi tangan kanannya Presiden Soeharto waktu itu. Siapa yang tidak tahu kehebatan, kemuliaan, kemasyhuran Pak Harto. Sampai sekarang ada masyhur memenya. Piye kabare enak zamanku toh. Satu kesempatan gurunya itu asalnya satu kampung dengan dia.
Terus gurunya pindah ke tempat lain. Lalu kan gini, dulu gurunya di situ, mondok di situ, dia berguru ke situ. Di sana sudah ada Jumat. Lalu gurunya pindah ke tempat lain, maka dia yang sebelah sini dia membangun masjid lagi dan membuat sholat Jumat. Akhirnya terjadi diror, terjadi persoalan. Tidak ada satu orang pun kiai di sana yang berani melawan karena sudah jago, cerdas, ilmunya tinggi, jago gelut, sakti, jago bicara hebat, duit banyak, sangat bisa ngelawan gitu. Lalu warga masyarakat yang dulu tempat gurunya itu memohonlah kepada gurunya untuk datang ke sana. Manawi aiku pangarsama tiasa dilareskeun ieu geus riweuh. Datanglah dia. Oh, dia katakan oke, enggak apa-apa. Lalu berdebatlah dia dengan gurunya sendiri. Berdebat, walaupun waktu itu masih pakai tata krama, berdebat. Dan dia kekeh dengan kaul-kaulnya. Gurunya kekeh dengan kaulnya. Tapi karena guru adalah orang tua yang lebih sayang kepada anaknya, kepada muridnya, gurunya mengalah. Hanya nggak satu hari gitu mah hebatlah dirinya. Bukannya mawas disebut begitu, malah disoraki eleh. Sampai gurunya itu menangis. Aing teh lain eleh ngelehan. Pulanglah guru. Tidak ada yang terjadi apa-apa, tidak. Sugan ngadak-ngadak beungeutna bengo, tidak. Sugan ngadak-ngadak imana raja, tidak. Sugan ngadak-ngadak hirupna susah, tidak. Biasa-biasa aja. Dan dia mengatakan, mana aing kawalat teu, aing teu kawalat. Iya bukti dari pasantren gede, santri kalah ribuan. Tapi Allah tidak begitu, saudara. Diberilah dia satu sifat yang aneh. Dia senang menikah dengan anak-anak yang masih umuran SMP. Jadi kalau ada anak umuran SMP, dia senang didekatin. Dikasih mobil, dikasih uang, dinikahin, sudah hamil cerai. Sampai karena di situ sudah tidak ada yang mau, akhirnya dia menjaringnya di lapang Merdeka, di Sukabumi, di kota. Karena pengen kelihatan kayak ABG, akhirnya pakai celana pendek, rambut digondrongin, lari sama anak-anak SMP, jajanin semua, terus dikasih duit, kawin lagi. Istrinya hanya hidup karena suami sudah nggak memberi nafkah. Terus istrinya dagang gorengan, dagang apa. Santri mulai habis. Akhirnya Uas sebagai sahabatnya, sebagai murid dia, datang ajengan. Bilih ieu teh tina kawalat waktu harita. Takut ini kawalat, ayo mana kawalat, gak ada jet. Kehebatannya dia itu, buah apel dilempar ke atas, digeblik cicing tak apel di luhur. Kehebatan dia itu, ada santri mau naik bis, bisnya kelewat, ditembrak mundur tak bisa kadinya deh. Mana kawan? Ilmu aing luhur kene, ilmu aing gagah kene, aing sakti kene. Terus nyari-nyari, gabung dengan anak-anak muda, pakai mobil-mobil gaya anak muda, jazz dan sebagainya. Cari lagi, terus entah berapa biji lah yang kayak begitu. Santri mulai habis, Pak Harto lengser, uang dia juga sudah mulai mengikis. Yang cewek-cewek ini dikasih emas, dikasih apa. Saya pernah ketemu waktu itu di Jogja departemen store, budak letik atau dirangkasan emas loba. Menisiga barong saya kata. Terus jadi seperti pedofilia lah begitu. Masya Allah, itu kan tidak sadar penyakit kayak begitu, Pak. Mulai dewa ucing deh. Tidak sadar itu kejadian seperti itu. Meong juga lah.
Ya naon salah orang terlalu dosa. Nah baik, ini kan lagi menceritakan ini sebagai ibrah. Mudah-mudahan saya tidak membukakan aib. Sampailah dia wafat. Enggak, belum situ. Anaknya seumuran dengan saya, dagang peci untuk makan ibunya, untuk makan adik-adiknya. Akhirnya minta cerai istrinya, malah dibentak-bentak. Ia disayangin, gak bisa karena dibawa ke rumah kan perempuannya. Masya Allah, saya ngelihat sedih, ngelihat anak-anak. Sama uang kadang-kadang suka dikasih uang anak-anaknya. Dia tidak sadar, dikasih tahu lagi malah marah nang tangkelahi. Siap, palingnya lu kawalat beren. Dengan eta tedekeun beunghar sia mah jadi. Tedekeun laku kitu we. Wafatlah dia. Tidak ada yang mau menerima jenazah dia. Tidak ada yang mau menerima. Lalu dipulangkanlah ke kampung halamannya di Banten sana. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat itu. Karena lihat di sini dinas. Satu, la yushiru, dia tidak sadar. Terus juga la yadri, dikasih tahu juga tidak mau tahu. Itu tanda orang kawalat. Man 'allamaka harfan fahuwa syaikhuka. Siapa orang yang mengajarkan kamu satu harap, dia adalah gurumu. Walaupun mungkin orangnya hina, walaupun mungkin orangnya jelek, walaupun mungkin orangnya buruk, dialah gurumu. Kuwalat dari satu guru, hancur hidup kamu semuanya. Saya agak tegas kalau ngomong kayak begini-begini. Saya agak tegas. Dan mudah-mudahan saya juga dijaga dari sifat-sifat kayak begitu. Karena saya di pondok paling nakal. Saya di pondok paling tidak baik. Di drop out hampir dari 12 pesantren saya. Paling nakal. Semoga guru-guru ridho kepada saya. Alhamdulillah sampai hari ini kalau ketemu dengan teman-teman, ya yang saya dengar mereka masih memuji. Oh bunga aing boga siang mendengar seperti ini. Padahal saya di pondok itu supir, Pak. Saya dari awal mondok itu jadi supir. Wah itu tidak pernah nanya saya tentang ngaji, tidak. Mobil guru mana bersih tuh, dapurna rapih tuh, anak-anakna aya nu ngasuh tuh. Kalau tidak ditempel di depan teman-teman saya. Karena apa? Adab. Wah mengatakan khidmah. Anta doa ro'saka. Boleh diulangi? Tahta aqdamai syaikhika. Simpan ubun-ubunmu di bawah telapak kaki gurumu. Ayo, ayeuna nu boga guru baheula. Yang dulu punya guru yang ngaji Quran, jangan mentang-mentang saudara sekarang sudah menjadi ulama besar, lalu Anda lupakan jasanya. Jangan. Kalau kamu melupakan jasa guru, maka Allah akan memutuskan tali rahmat kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu cerita dia. Sekarang kita putar ke Uwa. Ini mau yang awal, mau yang akhir ceritanya? Yang akhir, yang awal, yang dulu-dulu. Ceritanya begini. Yang dulu-dulu, yang heboh aja lah. Saya waktu di Bekah sama Uwa. Kata Uwa, bapak panggil jeung guru bapak. Siapkan kamar nu alus, makanan nu alus, siapkan anak-anak. Saya kalau urusan kayak begitu Pak, ribut langsung nyiapin ruangan, nyiapin makanan, bawa makanan dari sana sini, beli makanan itu, beli makanan. Saya pikir mursyid yang datang. Guru keseniannya waktu di SD ternyata yang datang itu guru keseniannya yang mengajarkan do re mi fa sol la si do. Datang deh, iya mah Pak Usman juga deh. Ari bapak meniriwe guru aing. Moal aing wawuh bisa nyieun-nyieun lagu lamun teu wawuh jeung manehanana. Ayo hormat
cium tangan ke beliau, semua. Bapak itu, uak itu kayak begitu. Bahkan terus dari latihan dongeng mah cuma beres-beres ya ikam. Kita langsung ke akhir. Bahkan seingat saya, ini kalau saya nggak ingat, mohon maaf, 4 bulan sebelum beliau wafat, yaitu dari bulan Syawal, bahkan 5 bulan lah dari bulan Ramadan tahun 2015, beliau itu hampir setiap kemana-mana selalu berkeliling ke rumah-rumah gurunya. Jadi dipapai guru-guru amat. Oh syukur babat teh. Emang aing posturna 2 gitu. Baiklah, da kamar lagi nomor 2. Nah, seingat saya, dia puter yang di Banten disamperin, yang di Tasik, yang di Sukabumi. Apa yang dia sampaikan? Ke Almasturia, kemana-mana semua. Ke anak-anaknya karena guru-gurunya sudah wafat. Aden, hapunten emang, bilih emang teu acan khidmah. Yeuk bisi teu aya kanggo jajan, soblong utuh orangnya udah kaya-kaya kayak begitu. Tapi dulu itu yang diasuh oleh dia, didatengin satu-satu. Cium tangan ke anak-anak gurunya. Doakan emangnya adennya. Ya mang, kadang-kadang datang dulu, Mang Yeyen ditangkap dia. Dirajang ku kabehan. Cokot pesakna. Wah, ya dompetna, ya duitna dibagi. Dia ketawa-ketawa. Sorbannya diambil. Dia kopehanna ge mangi ke urang. Keluar dari situ cuman pakai kaos oblong sama celana komprang. Kalau apa aing di kumaha eta jadi gitu. Dia senang, bahagia, di aku keneh euy. Datang ke satu-satu mengatakan sampai amanat terakhirnya, bisi engke maneh papangi jeung anak guru bapak atau guru-guru bapak bejakeun hampura bapak teh acan bisa ngahidmah. Itu malam Kamis sebelum besoknya dia wafat. Sampai terakhir di Suryalaya dipapai semua putra-putra pangresa Abah sambil ngesot cium tangan. Hapunten dia Mang Jejen bisi Kak bisi luluhung asa panghebat henteu teh. Di mana-mana beliau mengatakan si Jejen itu kata orang ketua asosiasi sufi dunia, kata orang Rois Rabi Jamiah Toriko, kata orang ketua umum MUI, kata orang Surya PWNU Jawa Barat, kata orang roh semua dibacakan. Eta lamun kata orang, tapi di depan guru saya ini adalah murid. Satu hari beliau, mungkin ya namanya juga guru kan manusia pak, kadang ada yang gosok-gosokin juga pak, sehingga agak marah gurunya kepada beliau, sehingga pada satu acara dia tidak diundang. Ya acaranya di guru orang, mohon pak, biasanya masuk di bejaan, nama hentenya mohon pak lah, antep itu di bejaan mah kali ini kehet bercabuk pak Inggris itu. Udah kali ini atuh pak curang teh kudu dieu. Itu di bejaan teh hayang nyaho guru teh meureunnan. Ai urang teh ngeunteu kan acarana. Yuk urang ini kan itu. Bawa beas. Bawa duit. Di depan itu salaman enggak dikasih budi, Pak. Diantepkeun we. Tinggal iwan iku geus biasa teh ka urang mah mentak digitukeun teh. Ai batur mah teu biasa mentak ditanya keneh. Eta husnudzon coba geus amak ku kitu kaganana. Ditagor kok ini jelema aja. Saya kan masih beginilah sifatnya. Apa yang dia lakukan? Tidak di depan nongkrong dengan teman-temannya yang para kiai. Diangkat tangannya, datang ke dapur, kukumahan, cuci piring. Kata di depan, cai, bawa air ke depan. Lah yang dibawain air itu kan ya kayak gini kita santri-santri hikamnya. Anu dipawa berean cai itu murid-murid manehna gitu. Malu lah semua. Gini kan uang cuma kerja di pedim. Pas lagi cuci-cuci piring di belakang sama ibu-ibu ketawa-ketawa, tidak ada satu pun kelihatan wajah kecewa dari wajahnya, tidak ada. Tetap ceria. Pas lagi begitu-begitu,
Tiba-tiba mau baliknya belum datang. Kita mau kudu kitu aturan langit. Sedangkan harus ada yang ceramah. Dan di kalangan pesantren itu nggak ada yang berani ngelewatin ajengan jejen urusan ceramah. Lain dan tadi teh ayah si jejen di tukang jadi. Heeh saya teh tagorowan. Akhirnya disuruh ceramah, masih dibawa itu lap dari dapur. Sanggur ceramah. Ternyata yang diundang ceramah itu mengakui tentang ilmu uang. Dia katakan, saya nggak usah ceramah, itu sudah ada kiainya. Enggak ceramah, saya sedang jadi murid. Bapak harus ceramah. Kalau nggak ceramah, di nagro gue gebukin. Akhirnya dia ceramahnya nengak kayak kalau daerah udah dan sieun. Ayo ajengan jejen dirinya. Yuk, ayo saling. Saya menceritakan ini bukan ingin dilebih-lebihkan tentang orang tua saya, tetapi sebagai ibroh untuk kita semua. Kita boleh hebat? Harus. Kita boleh hebat? Harus. Kita harus kaya? Harus. Kita harus mulia? Harus. Kita harus jadi orang hebat? Harus. Tapi kita tetap menjadi seorang murid. Tetap menjadi seorang murid. Tugas kita hikmah. Tugas kita hikmah. Itu tugas kita. Paham semua? Semoga guru-guru kita sayang kepada kita. Semoga guru-guru kita ridho kepada kita. Semoga kita tidak kualat dari guru kita. Amin. Ya Rabbal. Bisa dipahami itu contohnya, Pak? Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala biwujudil awaridi wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiranna ma manahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bah jatal muhibbin falaula warid maka nawirid. Idza ra'aita 'abdan, kalau kamu melihat seseorang, gampang lihatnya, lihat aja buka tim hidmah lah. Idza ra'aita 'abdan, kalau saya dari dulu mikirnya ke situ gitu, Pak. Kalau kita bertemu dengan seseorang, aqamahu Allahu biwujudil awarid, Allah memberikannya dengan banyak-banyak awarid itu apa? Aurat. Ibadahna getol. Ibadahna getol halus. Wa adamahu 'alaiha 'ala tulil imdad. Dan ma'atulil imdad. Dan Allah terus melanggengkan pada dirinya dan belum dikasih apa-apa, belum dikasih imdad, kehebatan, madad. Ada seorang hamba yang ahli ibadah tapi belum diberikan kelebihan oleh Allah. Siapa mah kitu-kitu keneh berarti baheula. Getol wiridna mah ngan susah ya hirupna. Fala tastahkiranna. Jangan sekali-kali kamu menghinakannya. Karena dia belum hebat, karena dia belum mulia, karena hartanya belum melimpah, karena doanya belum diijabah. Jangan. Lianna kalam taro. Kenapa kamu menghina? Karena saya belum melihat tanda-tanda ahli ma'rifat. Wala bahjatul muhibbin, tidak melihat bahjanya muhibbin, lautannya orang-orang yang mencintai dia. Tidak digandrungi orang, tidak kaya, tidak masyhur, tidak hebat. Padahal dia seorang hamba yang ahli ibadah, ahli wirid. Jangan. Karena apa? Falaula waridun maka nawirdun. Falaula waridun, kalau tidak ada warid maka nawirdun, tidak ada wirid. Sedangkan dia orang yang ahli wirid, sebenarnya Allah sudah memberikan warid-warid kepadanya, tapi sengaja tidak diperlihatkan kepadamu. Ini yang disebut dengan aktob autab abjad, faya aktob waya amjad. Ini disebutnya wali-wali yang amjad, yang autad. Wali-wali yang tidak kelihatan pangkat kewaliannya. Nanti akan dibahas di depan, nanti tenang aja. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang ahli ibadah,
tapi Allah belum memberikan segala sesuatu kepada dirinya, hinakan jangan. Muliakanlah oleh kita, muliakanlah oleh kita. Hormatilah oleh kita. Karena apa? Karena sebenarnya Allah sudah memberikan warid kepadanya dari wiridnya. Cuman kita yang tidak tahu. Mungkin saja sebenarnya di tempat itu gunung harus meletus. Mungkin saja di tempat itu sebenarnya harus banjir harus datang. Mungkin saja di tempat itu sebenarnya akan ada hama yang susah. Tapi Allah tahan itu semua karena ada orang itu yang terus berdoa. Yang kita tidak tahu. Ini jadi cerita lagi. Minum kopi lah. Sorry bro, gue ngopi. Nah ada mana yang menang kopi ngopi mana tuh? Eta geura aya kopi angkatan laut gitu. Bawa kalinya, iya mah gratis gitu. Heeh. Aya kopi angkatan laut gitu, aya kopi tentara. Saeutik singan kur 20 kilo. Oh, sia tadi ka hidung maka hulu-hulu. Saya itu tukang kopi, Pak. Jadi kita berkeliling Indonesia itu untuk mencari cita rasa. Karena memang kadang-kadang hidup itu seperti kopi. Semakin pahit juga semakin nikmat. Iya. Kan kopi itu selalu dipuji, Pak. Padahal gula yang memaniskan, tapi yang dikatakan kopinya mantap. Padahal pakai gula. Baik. Guys, itu masih di pengumuman ini masih gitu. Naon itu rek dongeng. Naon intinya pode. Wah, katel lagi ilmu naku kopi Aduh. Apa ya saya mau cerita apa ya? Hah? Balikan deh ya. Kalau kita melihat enggak, saya mau cerita gini. Ingat. Bentar lah selesai. Ceritanya dalam satu pertemuan, enggak saya sebutkanlah pertemuan. Datanglah para ulama hebat dari dunia. Diundang bararanam. Pakai jubah gararama, dicium tangan. Pertanyaannya satu. Kenapa negara kami yang baru saja dijajah 80 tahun, 15 tahun, 23 tahun, 40 tahun sudah sengsara, Indonesia negara ini dijajah 750 tahun malah merdeka? Karena kami, lalu saya katakan, pan karacung tuh kami jawab biasa di NU mah. Yang muda belum boleh bicara. Aing geus ngacung kieu teu dianggap da budak keneh. Ngacung deui teu dianggap keneh wae. Antep tungtung ngobosan aing sare we. Pas saya lagi diem, kelihatan oleh putranya Syekh Rajab Dib namanya Muhammad bin Rajab. Adulah, tegul bas, tegul. Itu siang, ya ngomong. Saya mau pakai bahasa Indonesia, tolong mutarjim menerjemahkan dengan jelas. Karena saya juga tahu bahasa Arabnya. Nggak, tong sok kawaduh mutarjim, teu bener kok aing bisa bahasa Arabnya. Ngan bisa salahin ngomongna aja. Kenapa di tempat kami yang dijajah 750 tahun ini malah bisa merdeka dan bahagia? Karena hadhihi ardul aulia, saya katakan. Inilah tanah-tanah para wali. Dan wali di sini tidak pakai udeng jubah kayak antum. Yang harus dipuja-puja, dimanja-manja, dihebat-hebat. Mohon maaf, saudara. Mana kiai yang dari langitan? Kula Gus, sudah berapa tahun puasa? Baru sebentar, baru 42 tahun. Mana kiai dari Lasem? Saya Gus. Berapa tahun Anda belum pernah ketinggalan sholat berjamaah? Baru 15 tahun. Walaupun di kereta dia turun dulu, kajian tinggalin kereta daripada tinggalin berjamaah. Apa itu bukan orang-orang yang sedang menjaga wiridnya? Tapi apakah toh karena mereka pakai peci yang jelek, baju yang jelek, sarung yang jelek, sendal jepit, lalu mereka tidak dikatakan waliullah? Karena Anda belum melihat simal arifin, belum melihat wajah ahli ma'rifat, belum melihat bahjatal muhibbin, ribuan orang yang mendatanginya, lalu Anda menghinakan mereka.
Tidak boleh. Hikam mengatakan la tastahqiranna, jangan sekali-kali menghinakan. Karena mungkin yang keren-keren ini hanya keren luarnya aja. Itulah saya langsung dimarahin sama para ulama. Jangan menelanjangi perawan yang baru haid. Atuh batur karek janggap gagah ku jadi digaplekeun. Marah saya, Pak. Kiai-kiai yang kayak begitu, yang kelihatannya loyo, suwe, luyu, jelek, kotor, lalu Anda anggap itu seperti itu, tidak bisa. Mungkin mereka lebih mulia daripada kita. Ingat, orang-orang ahli thariqah di dunia ini mungkin biasa-biasa saja. Karena memang dunia ini tempat yang biasa, kan sudah disampaikan kan? Kenapa kita biasa-biasa saja? Karena dunia ini tempat yang biasa. Kenapa kita hina-hina saja? Karena dunia ini tempat orang. Tapi di langit mereka disambut, mereka dielu-elukan, mereka dimulia-muliakan. Apakah tidak ngeh kalau kita orang Jawa bahwa Semar Bodronoyo itu di bumi hanya jadi orang biasa, tapi swarga itu milik dia, yang dititipkan kepada Hyang Wotipati Jagatnata. Seperti itu, Bang. Tinggal di dia mah biasa-biasa we. Di langit lain naon deh. Kade syaka aing goblok. Aing di dia biasa-biasa teh. Di langit kumaha teh teuing deui. Ah eta mah edane sareng dewek kitu. Bisa dipahami semua? Ada di kampung kita orang yang istiqomah ibadah ada? Tapi hidupnya biasa-biasa saja ada? Kan sudah pernah ditunjukkan sama saya. Sahabat-sahabat Pangersawa. Pernah tidak? Itu biasa apa luar biasa? Hinakan jangan. Jangan. Mereka orang-orang mulia, Pak. Bapak di sini karena merasa peserta. Lalu kelihatan ada orang-orang yang sedang ngepel, yang sedang membersihkan itu, yang sedang nyangkul, yang sedang masak, yang bikin bala-bala. Bapak pikir itu orang-orang biasa. Bukan, Pak. Mereka adalah orang-orang yang sedang menjaga ibadahnya dan sedang menjaga menutupi dirinya. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Sehingga saya bertanya kepada uak dalam hati saya, manakah contoh para wali? Itulah gobloknya kamu. Kamu berada di tengah sawah, kamu bertanya di mana sawah? Baru saya sadar. Nah, di situ, aduh, jadi yang mewek kayaknya. Tung eta tuh nu rame dia dong ini. Baik. Ya. Jadi di kalangan orang-orang thariqah itu justru yang luar biasa itu orang yang mau belajar. Orang yang keren-keren itu baru belajar, Pak. Kalau bapak-bapak datang ke pondok pesantren Saharanpur yang ada di India. Nah, ini ngadongeng eta lah daripada ngadongeng ieu mah. Jadi kayak ngabuligirkeun para wanu anyar hede wae ini. Bapak datang ke India. Karena pesantren Az-Zainiyah itu perpaduan dari 7. Dari berapa? Gentur, Gontor, Tipar, Suryalaya, Pamuragan, Manonjaya, Saharanpur. Saya berangkat ke Saharanpur, ke Douban. Gak banyak santrinya, cuma 1.200.000. Pesantrennya juga tidak terlalu besar, cuma 1.800 hektar. Ayat itu boga santri model gitu. Aing sok hayang nyaho kan ulah lagi boga pesantren itu. Lalu pas datang ke sana ada orang-orang yang sedang bersihin sendal, bersihin WC. Nah, goblokna si Aang, ieu si Aang ieu. Cek aing ieu jelema ku aing digawean ah. Yang lagi bersihin WC saya tendang bujurnya, cutlok goblok. Sorry bye, sorry. Yes. Halus teu ngamek wel deui ku aing. Bunga we jelema teh teu ngaramek. Saya masukin sendal saya ke tanah, lalu dia lap, kaki saya dicuci, dibersihkan. Anjir, halus aing boga hamba sahaya di dia loba aja itu. Satu SMP di situ. Kalau sudah hafal Quran. Pandi urang mah legeng nu kata Al-Qur'an gini. Dirinya mah karek bisa asup gitu. Berarti nu sakieu teh hafal Quran kabeh. Iya.
Berapa tahun di sini? 8, Pak. Oh, kamu sudah berapa? Alhamdulillah tahun ke-8 ini, Pak. Tugas terakhir apa? 6 tahun jadi maulana, tambah 4 tahun lagi jadi 10 tahun menjadi mufti. Saya lagi belajar jadi mufti. Mana yang mau jadi mufti? Itu Pak yang tadi lagi ngepel, nyapu, bersih-bersih WC. Itu orang yang sudah hafal Quran, hadisnya, tafsirnya hafal minimal 10 tafsir, yang di atas 4 juz. Hadisnya hafal kutubus sita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hafal itu, dan juga mereka ditambah lagi hadis-hadis tentang hukum. Jumlah keseluruhan hadisnya harus hafal 160.000 hadis dengan sanad dan rawinya. Dari setiap mazhab mereka minimal hafal 4 kitab yang di atas 2 jilid. Eta teh, iya Pak. Aduh, hek ditajong ku aing tadi bujurna. Saat anak-anak santri makan, mereka diam ngasih makanan. Ada yang kurang. Setelah habis semua makan, baru bekas makanannya dikumpulkan. Mereka makan itu. Aya pendidikan gitu di urang. Waduh, sekarang jadi ustaz senior saya tiga geus pamecetan keun dikobong pader. Edan. Alim. Pantas we bijeu teh surudut kami dah kitu di kanan. Ayo Pak, ulin atuh ulin teh lain ukur ka Taman Safari Bapak ngiji baturan unggul. Mainlah kayak begitu, ya. Baik. Jadi harus kita hinakan atau jangan? Muliakanlah mereka, muliakanlah. Makana tong sok ngahina ka jelema nu kumaha ge muliakeun we. Bisi panon maneh nu kaporong mata kamu yang tertipu. Apalagi di dunia tasawuf seperti ini. Di lingkungan tasawuf seperti ini. Anak-anak kecil yang mungkin di sini sedang belajar itu, Pak. Kelas-kelas sanawiyah, kelas-kelas MTS itu sudah selesai, Pak. Riado 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Iya, nu segerdek ya. Mamam tuluy ya. Jadi kita harus saling memulia. Lalu kenapa mereka memuliakan bapak-bapak? Karena para salik ini kalau tidak dimuliakan nanti punung. Tersararopan santri teh kaingin goblok teh punung. Terus qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ita'i rabbik wa ma kana ita'u rabbika makhdura. Surat Al-Isra ayat 20. Kaumun ayuhas salik, sebagian kelompok orang, ada orang yang sedang di saat mereka sudah jadi wasilun ilallah, aqamahumul haq, Allah menetapkan ketentuan bagi dirinya li khidmatihi, hanya menjadi pelayan. Ada orang-orang yang sudah wusul kepada Allah tapi tugasnya untuk melayani orang lain. Wa qaumun, ada juga orang yang sudah sampai kepada Allah tapi ikhtassahum bimahabbatihi, Allah menentukan dengan kasih sayang dan kecintaannya. Begitu. Ini sesuai dengan keinginan siapa? Keinginan Allah atau yang dihayang-hayang. Ada orang yang sudah mengolah dirinya, menggali, menembuskan dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Allah jadikan orang yang digandrungi oleh orang banyak. Ada yang begitu? Ada. Ada orang yang sudah melatih diri benar-benar biasa we kalang khidmah ka batur. Ada. Di dunia ini makom ini ditentukan oleh Allah. Di akhirat mereka semua adalah para pemilik surga semuanya. Jadi jangan kesel. Kenapa saya masih begini? Mungkin saja kita dididik oleh Allah untuk melayani. Seperti kami Pak di sini keluarga.
Dididik oleh Allah untuk berkhidmah. Berkhidmah itu apa? Melayani. Kita ini pelayan. Ayo, siapa tuh sekarang yang mampu kayak begini? Nyiapin makan untuk semua orang. Karena ini ada hese mah. Boro-boro didatangan ku jelema sakieu. Aya tamu limaan ka imah ge bingung. Kumaha ieu cenah loba-loba teuing atuh si eta teh mau babaturan teh aing lucu. Ada yang begitu. Kami justru segini agak sedikit kecewa. Biasanya 1.000, 1.500 kita layani aja. Karena kami ini para pelayan. Jadi pelayan ya, nggak apa-apa. Tidak ada orang yang mencintai kami, tidak ada orang mengagungkan kami, tidak apa-apa. Yang kami kejar adalah pujian dari siapa? Yang repot, melayani tidak, dicintai oleh orang lain tidak, ada canepi. Jadi bagi makom mereka, tidak ada mereka keinginan saya ingin digandrungi orang, tidak. Yang penting istiqomah beribadah kepada Allah, terus mengolah diri. Allah tetapkan kita jadi khadim, tidak apa-apa. Karena Rasul mengatakan Sayyidul Ummah, boleh diulangi? Khadimuhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sayyidul Ummah, siapakah rajanya umat ini? Khadimuhum, yang menjadi pelayannya. Siapakah manusia yang paling bermanfaat di muka bumi ini? Anfa'uhum linnas, yang lebih memberi manfaat kepada orang. Dengan cara apa? Melayani. Sok atuh layanan sakabeh jelema teh, lain sakabeh jelema kudu ngalayanan dirinya dia riweuh aya maneh teh. Makanya kadang-kadang saya suka risih. Kalau disiapin itu, disiapin ini, kudu itu, kudu ieu. Sarua lama kaum urang mah pelayan. Urang silih layanan. Kan lebih enak. Kayak suami istri saling melayani. Ieu maju, ieu maju, gedut jadi. Coba lamun ieu maju, ieu mundur, ieu maju, ieu mundur, mah jadi. Pan saling melayani, itu ngegil, ieu naplok gitu. Kita saling melayani saja. Siap semua? Siap. Insya Allah, Pak? Insya. Yuk kita jadi pelayan. Khidmah. Apa? Khidmah. Terus melayani, bukan kerja, bukan. Kita apa? Khidmah. Layani semua orang. Kabeh jelema teh kudu kabungahkeun ku urang. Kudu kumaha? Kabungahkeun kabeh. Timiti nu mulia tapi kanu hina kabungahkeun kabeh. Awali orang lain bicara itu dengan kita ucapkan terima kasih nuhun terus kali. Dan akhiri dengan permohonan maaf punten bilih kirang merenah. Khidmah, pelayan. Siap semua jadi pelayan? Siap. Begitu. Itu ketentuan dari Allah. Terus qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li'alla yad'iyaha al-ibadu biwujudil isti'dad. Qallama takunul waridatul ilahiyah, jarang sekali Pak waridah ilahiyah itu datang. Jadi waridah ilahiyah itu isyarah dari Allah, keterbukaan dari Allah, wusul ilallah itu tidak terus-terusan. Datangnya kadang-kadang, illa baghtatan, bahkan hanya sebentar. Brai tutup deui. Kanjeng Rasul Isra Mi'raj 2 tahun atau sabeting? Sabeting atau setengah peuting? Qallama, sedangkan itu udah makom Rasul, Bos. Kok ielin Rasul-Rasul acan? Rasul saja yang sudah menjadi Rasul dibukakan oleh Allah sebagai waridah ilahiyahnya illa baghtatan, sekali aja sebentar. Kenapa sih kok cuma sebentar? Li'alla yad'iyahal ibadu biwujudil isti'dad. Li'alla yad'iyahal ibad, supaya tidak mengundang kepadanya hamba-hamba
biwujudil istidad, agar kita selalu siap siaga untuk terus mengedepankan diri, menghadapkan diri kepada Allah. Jadi yang Allah harapkan dari kita itu, yang harus kita cari itu bukan waridahnya, tapi terus bersiap diri, terus menjadi insanul mulabbi. Insanul mulabbi itu manusia yang selalu siap menerima perintah Allah. Makanya para salikin kita didik ilmunya dengan ayo salik labbaik. Itu artinya apa? Siap gitu. Lain kurang nu pinter di Indonesia itu, kurang insanul mulabbi, kurang manusia-manusia yang siap menerima perintah Allah. Ya salik enggak labbaik lagi yang sudah baik ngomong balik gitu. Sebab susahan geus numpuk gitu. Celana jero geus teu make. Mau baju ngan kurdua teu ngarah mangi dina eta motor cenah. Aya wae. Jadi yang harus kita kejar-kejar itu waridahnya atau istidadnya. Saya ulangi, yang harus kita kejar itu, yang harus kita upayakan itu waridatul ilahiyah atau istidadnya. Biarkan waridah ilahiyah itu terserah siapa. Kita harus selalu istidad. Insanul mulabbi. Boleh diulangi? Insanul mulabbi itu orang yang selalu apa? Ayo salih. Artinya apa? Siap. Siap ngapain? Siap ngapain? Dahar di sare di surudut wae. Siap mendapatkan apa? Menerima apa? Perintah dari siapa? Ayo salih. Siap menerima perintah Allah. Itu yang harus kita lakukan. Itu dia mah ari dititah teh siap, ari pangkat yang naik baedan. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syuhida wa dzakiran kullama alima fastadilla bidzalika. Allahu akbar. Naon cenah? Atuh pura-pura ngarti atuh sedeng. Make ekspresi Allahu akbar. Man ra'aitahu. Siapa orang yang kamu melihatnya itu? Kalau kamu ketemu dengan orang, entah ijeng domah mah dengan siapa? Dia itu mujiban an kulli ma su'ila. Dia selalu menjawab dari semua pertanyaan. Ngecerek, ditanya dijawab langsung, ditanya dijawab langsung. Wa mu'abbiran an kulli ma syuhida. Dia bisa mentakbir dari seluruh apa yang dia saksikan. Dibukakeun sakawe perkara jeung ngomong setan. Wa dzakiran an kulli wa dzakiran kullama alima. Apa yang dia ketahui selalu dia umbar-umbar dibicarakan kepada orang lain. Aya jelema anu ciga gagah saliwatna. Setiap ditanya langsung menjawab. Setiap ada perkara langsung ditambil. Setiap apa yang diketahui langsung disampaikan. Dapat waridah sedikit diumumkan kana saha. Ayeuna geus bisa ngarobah cai jadi hadut. Padahal panas ya waktuna. Orang begitu orang apa sih Kang? Apakah dia orang hebat? Fastadilla bidzalika. Yakinkanlah olehmu, fastadilla teh cokot dalil ku anjeun. Ambillah kesimpulan olehmu orang yang begitu ala wujudi jahli. Dia sebenarnya orang paling bodoh di dunia. Ini dalam dunia ma'rifat ini. Beda aja di ilmu mantek. Kade emang meraktekeun ieu dina ngaji ilmu alat. Jadi mubtada teh kudu dikumahakeun. Jangan selalu mengatakan apa yang kita ketahui. Sajumlahna mubtada khabar ti Nabi ieu jadi naon? Allah wa rasuluhu a'lam. Beda deui goblok gitu.
40 kali 40 sama dengan tidak boleh menyampaikan apa yang kita ketahui. Beda. Ieu mah dina makom tasawuf. Dina makom beda jeung makom ilmu alat, beda jeung makom ilmu fikih. Aya jelema salat pugu bohongna kohok. Jangan selalu mengatakan apa yang kita ketahui, karena itu ada tandanya orang bodoh. Kamu mau disebut orang bodoh, itu calana anak kohok kemai antep ke cicing we urang. Eta mah dina fikih, salah tempat. Ieu mah dina ilmu naon? Jadi kalau kita ditanya tentang ilmu tasawuf, tentang ketasawufan kita, tentang makomat yang kita miliki, jangan cepat-cepat dijawab. Lalu kita melihat segala sesuatu yang kira-kira hasilnya akan bagaimana, jangan cepat-cepat disampaikan. Lalu kita mendapatkan pengetahuan dari Allah, dari waridahnya Allah, jangan lalu disampaikan. Mimpi dengan ini diberi ini, jangan diumumkan, jape jempling. Karena perempuan yang selalu memperlihatkan kemaluannya justru bukan perawan. Hah? Benar tak? Duh, bila aku kurang dongeng dia wae. Among ah. Sabab dongengna rada eta. Yes. Seperti. Duh, punten Pak, punten Wak, punten pengersa Abah. Ieu mah ada ieu santri geus meyegeung lain abdi teh hayang lompat. Ceritanya ngopi heula sugane poho. Ada seorang perempuan, seekor apa seorang? Seorang perempuan yang dia itu ditinggalkan meninggal oleh bapaknya sejak kecil, sejak bayi. Lalu dia hidup hanya dengan ibunya, tapi karena ibunya ini banyak bisnisnya, jadi hidup dalam keadaan berkecukupan. Cicing, nunyaho cicing. Hidup dengan ibunya. Untuk mengurangi kebosanannya, beliau itu senang memelihara burung. Manuk naon wae ge aya di mana? Ricu mun isuk. Lalu ibunya juga meninggal. Tinggallah hidup dia sebatang kara. Sendiri. Teu nyaho naon dunia da duit mah aya idahareun mah. Temannya itu hanya apa? Burung-burung saja. Lalu adalah seorang santri yang nakal. Mai pada di kalangan santri urang santri nu salahkeun. Panasaran eta awewe geulis ti kumaha. Tara kaluar. Nu setor oge kitu we asukeun duitna geus tara panggih. Akhirnya dia sambil lewat. Wik 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 wik. Wik 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 wik. Wik 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 wik. Setiap hari dia lewat, akhirnya terdengar juga oleh perempuan itu. Wik wik wik, mang. Wik 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 wik. Wik 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 wik. Mang, wik 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 wik. Akhirnya keluarlah perempuan itu. Edan nyaan geulis euy. Wik 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 wik. Wik 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 wik. Amang, naon teh? Ari eta teh manuk naon? Manuk rahasia. Isukna lewat wik 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 wik. Wik 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 wik. Tungtungna penasaran, mang ka dieu lah ka dieu sakedeung. Abdi mah penasaran eta manuk naon. Ieu mah rahasia teu kenging disaur-saur ka sasaha. Heuh kemai jeung abdi ieu lah. Namina teh manuk manohtor. Manuk teu kenging. Namina ge manuk manohtor, kedah langsung ditotor. Anu leres itu mang muhun neng ih. Nya sok atuh mangga tuh tingali tuangan mah hudang. Tuh tingali tuh. Coba atuh mang piwara mah. Aduh amang
meni nyodok coki lapareun pisan neng lapareun. Alah geuning bangun nu utak wareg teuing. Enjingna teh mang enjing manuk canak di ka dieu urang Parabat. Jadi kalau selalu menyampaikan apa yang dia ketahui, mentakbir apa yang dia ketahui, dia sebenarnya orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Pan bodoh eta awewe. Jadi we tungtungna teh eta gitu. Maraban manuk gitu. Manuk naon teh? Aduh ampun panya teh manuk manotor tahun ieu mah bijil bijil oge penting ya. Paksa we daripada tuduh. Hei nu sarare awas jagan. Si manuk manotor ka belah dinya. Aduh. Nunggu karawin balik ka imah mah menang manuk gitu. Aduh. Itu orang Parabat mau ngan basi. Parenah yang nu anyar. Innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil li anna hadhihi dar la tasamu ma yuridu wa li annahu ajallu aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'ala. Innama ja'ala darul akhirah, sesungguhnya Allah menjadikan akhirat itu mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Akhirat adalah tempat panennya pahala orang-orang yang beriman. Jadi jangan selalu apa yang kita lakukan sekarang ini ingin dibalas sekarang. Di manakah tempat balasan itu? Tempatnya di akhirat. Loh, memang kenapa? Lianna hadhihi dar, karena dunia ini la tasa'u ma yuridu ayyuhatihim. Karena tidak akan cukup untuk mendapatkan apa yang Allah ingin berikan. Wali annahu, dan karena sesungguhnya bahwa akhirat itu ajallu aqdarihim, lebih mulianya timbangannya, an ayyujazihim fi darin la baqa'alah, daripada harus diberikan sekarang. Kita bertanya, kita kan sudah wirid ini, mana ini pahalanya? Pak, pahala itu tidak diberikan sekarang. Karena apa? Kalau diberikan sekarang nggak cukup. Contoh, pahala sholat sunat qobliyah subuh. Pahala apa yang katanya? Sholat sunat qobliyah adalah sama dengan dunia dan seisinya. Sagede bumi ganjaranna teh. Salat naon teh? Sok lamun dibikeun ayeuna rek di mana neuneuna sia? Hayo jawab. Cuk di luar angkasa teh bedus kunaon ieu bumi aya kutilan sanggara de. Padahal eta teh ganjaran jelema nu salat sunat qobliyah enggak cukup tempatnya. Gitu. Dan kenapa Allah tidak memberikannya sekarang? Karena yang diberikan sekarang ini hancur. Diberikan pahala sholat duha dengan rumah yang mewah, rumahnya nanti hancur. Diberikan dengan mobil yang mewah, mobilnya nanti hancur. Kan kalau pahala di akhiratnya tidak hancur. Jangan marah kalau orang-orang kafir itu diberikan balasan sekarang, karena dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Jadi mana yang lebih besar? Pahala di akhirat atau pahala di dunia? Terus kita sekarang dapat apanya? Dapat bonus. Dapat
Carita, nah si Ujang berangkat ke warung, disuruh sama bapaknya untuk membeli bala-bala atau bakwan 10 biji. Nanti dia akan dikasih uang 1000 buruhan bonus. Yang pangulikeun bala-bala 10 siki yang dahar. Wah bunga, engke ku bapak dibere 1000. Jadi yang Ujang dapatkan apa? Bonus sabaraha? 1000. Kalau kurang paham, Wah sudah membuatkan contohnya, tetapi di yang ke-72 yang ke-72 itu contohnya ada yang ke-72 kalau tidak salah ya. Ceritanya ada orang kerja kali-kali tong dikali-kalinya atuh pandai urang kene keur ngawangkong. Kalau mau geus jeung urang karak tempo belah dinya, ieu mah ditingali teh bener tingali. Bola mun urang nyebutkeun bahwa eta jelema moal nepi kana irungna dipecahkan dikira. Karena manusia itu Gusti ku panasaran. Bahwa katanya lidah manusia itu hanya bisa menutupi bibir, tidak bisa sampai ke hidung. Betul apa tidak? Diajaran tingali. Da eta ku panasaran aja lemah ampun. Padahal naon ieu batur mangawangkong eta. Cenah mah euy jempol urang teh bisa ngalipat ke daerah ceuli, diajaran langsung gitu teh. Ampun gitu. Baik. Mang Ujang kerja ke Bos Udin. Mang Ujang kerja ke Bos Jang, ya bos. Bisa kerja di saya gak Jang? Apa kerja apa bos? Ini Jang, tolong cangkulin sawah Jang. Oh siap bos. Tapi kalau boleh tahu gimana itu apa bayarannya? Ya udahlah, kamu pokoknya sampai selesai ini diborongkeun 1 juta. Diborongkeun berapa? Naon teh? Macul naon? Sawah. Ya siap bos lah. Lalu mencangkul lah mulai. Ira ada mal nangawitan bos. Kapan mulai? Besok. Siap bos, siap. Besoknya Mang Ujang kerja jepluk. Jang panas. Wios bos dan karena ge macul atuh da. Macul mah panas biasa, hujan biasa. Jang hujan. Iya jadi hanap cai atuh bos. Piraku ti luhur cai make teriwe. Kan kalau tukang macul mah kitu. Cara nu naik parahu kahujanan hayang teu kahujanan balikeun parahuna. Apaan hayang lagi teu kahujanan lain teu kacaian. Jepluk. Pas ditingali kunaon si Ujang gawe geus 2 poe teh kitu jepluk jolonyon. Omikeun deui paculna jepluk bolonyon. Ujang kunaon eta teh? Biasa. Namina ge alat dunia apa kersa? Aing ngaran diange masuk aya kieu na. Ieu paculna geus dongklak, bari geus teu pati sae. Keun wios. Jepluk terus aya yangkul. Tahu-tahu bosnya datang, Jang. Ka dieu geura. Naon bos? Iya beli pacul Jung. Pacul itu harganya 50.000. Dibere 300.000. Waduh bos, ieu mah seueur teuing. Buat tina gaji abdi lain eta mah bonusnya keur maneh. Resep urang ningali maneh gawe. Omekeun pacul maneh, tasesana maneh keur jajan. Gajinya bukan. Gajinya berapa? 1 juta. Tapi Ujang terus bekerja. Cakulnya jelek. Lalu dikasih apa? Untuk pengganti dan dikasih bonus. Bisa dipahami tidak? Pahalanya orang yang salat subuh qobliyah subuh itu mendapatkan sebumi dan seisinya. Terus qobliyah subuh walaupun dalam keadaan ngantuk, sulit, susah terus. Kunaon ang? Maneh ayeuna mah salat subuh na ngabangkieun kitu. Lapar Gusti. Kayak atuh dibere rezeki keur dahar ye. Gaji lain. Eta mah naon? Lamun hayang loba bonus kudu leuwih getol. Gawe. Kayak orang nabung uang di bank 1 juta, menang bunga
Menang. Biasanya sabaraha bungana? 1.000. Lamun bungana hayang 100 juta berarti nabungna kudu 10 triliun. Jadi sing minangnya naonna? Nabungna engke ge bungana naon? Naik sorangan ke atas tuh. Jadi yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah apanya? Bonus. Nah, jadi lamun wiridan menang ijabah eta teh naon? Bonus. Lamun ayeuna urang ngadua di ijabah eta ge naon? Bonus. Jadi tukang macul mah kumaha tuh? Ngudag beres, ngudag belut. Ngudag bonus, ngudag beres. Beres, bonus pada kumaha bos. Kalau pemikiran kita seperti itu enak, Pak. Ibadah ka Gusti teh teu riweuh ku pahala. Teu riweuh ku pahala. Pahala Allah berikan gini. Nanti aja ya Allah di sana. Aya naon penting aya naon we. Aya bonus we kanggo cekap-cekap hirup atuh. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man wajada samrata amalihi, siapa orang yang mendapatkan pahala dari amalnya ajilan sekarang, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, sebenarnya menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan gajinya nanti. Bonus yang diterima oleh Ujang itu gaji bukan? Tapi kalau Ujang dapat bonus, kira-kira Ujang dapat gaji enggak? Jadi ku menang bonus teh ciri urang teh geus boga naon. Tapi lamun teu menang bonus, gaji bodang mahal. Balikan deui, sia bisi katipu ya mana ketutuna udah bonus ya. Ujang itu kan apa? Nyangkul, gajinya berapa? Sampai selesai. Lalu cangkulnya bagaimana? Rusak. Dikasih bonus oleh bosnya berapa ratus ribu? 300 ribu itu gaji atau bukan? Tapi Ujang dikasih uang 300 ribu itu menunjukkan kerja Ujang diterima atau tidak? Jadi gaji akan ada atau tidak? Sekarang kalau pacul Ujangnya tidak rusak, gajinya ada tidak? Jadi ada atau tidak ada bonus, tukang macul mah macul we, dah gaji aya Allah. Aya sih yakin. Aing can aya bonus ya ti Gusti, buat diterima pagawean. Lain kitu. Manehna can pati butuh kana bonusna. Bener ti Min mah? Ari geus mepet-mepet teh mah pan aya we lain bonus ti Allah teh. Da menunyang tukeun mepet teh lain urang, Allah. Gusti abdi geus ripuh kieu coba ieu tingali motor abdi ieu NMAX kuat geus teu huruf. Ira apa digentos kana Harley ada can butuh sia. Pira aku rek mau tenggas na Harley kan. Sok mau tenggas keneh wae hayang boga Harley atuh riweuh. Komo make samping, digas nutup kana beungeut nang karak bengkang teu. Wih, gagaduhan ajengan muhun. Mun ibadah kitu nyonyot nu aing teh. Disangkana kana motor padahal kana bobogaan. Eta mah ajengan di Jampang boga motor Tiger gitu. Pan gede. Samping ngangkat gitu. Pan tara make celana jero ajengan. Ajengan meuli agong kitu. Tiger atuh. Kagungan eta nyonyot nu aing. Kacipta rasana gede sia tenagana. Ugu batur makana manuk ieu makana motor gitu. Itu berarti nyambung gitu. Idza aradat an ta'rifa qadraka indahu idza aradta, kalau kamu menginginkan, an ta'rifa, kamu mengetahui, qadraka indahu, kadarmu di hadapan Allah, fangzur maka lihatlah fi madza yuqimuka, di mana Allah menempatkanmu. Kalau kita berada dalam kebajikan, maka Allah menetapkan kita dalam makom yang baik.
Kalau kita banyak melakukan dosa, maka Allah menempatkan kita dalam makom dosa. Jadi kalau mau tahu kadar kita Allah kepada kita rasakan aja posisi kita ini sedang baik apa sedang buruk. Kalau pengen baik berarti kita harus mengupayakan bagaimana caranya kita harus terus berupaya melakukan kebaikan. Begitulah kira-kira. Inna akramakum indallahi. Kalau pengen mulia di hadapan Allah nggak usah kaya, nggak usah pinter. Yang penting bertakwa. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiran wa batinan. Mata razaqaka, apabila Allah memberimu rizki. Memberimu, ingat, rizki bukan hanya uang. Ingat, rizki bukan hanya mobil, bukan hanya rumah, bukan hanya duit, tapi apa? At-ta'ata, ta'at. Kalau Allah sedang menakdirkan kamu menjadi orang yang berta'at, wal ghina bihi, dan menganggap cukup dengan ta'at itu, Allah memberikanmu rizki getol ibadah, bari mane ngarasa nikmat karena getol ibadah eta. Bukan makom ini Pak, bukan makom si Asep Usep yang kedua. Jadi kalau wirid dapat warid, wirid dapat warid, enggak ini. Ini sudah makom siapa yang terakhir itu? Kita berzikir kepada Allah dan kita merasakan nikmatnya zikir itu. Lebih nikmat dari segala sesuatu. Maka ketahuilah, yakinilah bahwa Allah telah menyampaikanmu kepada nikmat yang zahir dan yang batin. Maka sesungguhnya Anda sudah sampai pada nikmat yang paling tinggi. Jadi nikmat yang paling tinggi bukan diijabah doa. Nikmat yang paling tinggi bukan dapat bonus. Nikmat yang paling tinggi bukan mendapat pahala. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat menikmati taat kepada. Sudahkah kita merasakan nikmat dalam sholat kita? Sudahkah kita merasakan nikmat dalam zikir kita? Sudahkah kita merasakan nikmat saat kita ngaji? Tinggal di kos asupan gitu diuk lagi geus nyungging ka ditu. Nyungging ka dieu, maju ka hareup cangkeng nyeri, nang karak bengkang nu hareup nulak gitu. Belum menikmati, berarti kita sebenarnya belum mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Maya geus penting ieu pulgar oge. Nikmat kawin itu bukan nikmat waktu akad, Pak. Nikmat kawin itu bukan nikmat waktu punya anak, Pak. Tapi nikmat saat melakukannya. Betul tidak? Nah, gampang sugan kada zaman nepi Indonesia. Heh? Lamun maneh hayang nyaho ngeunah kawin sanyana eta keur gawe siana ngeunah henteu. Lain keur akad ngeunah ai keur gawe teu ngeunah. Lain keur gawe teu ngeunah tapi boga budak ngeunah, lain mun digawe eta ngeunah berarti sampurna. Betul tidak? Oh, tinggal nu geus pengalaman mah betul, geus teu kuat eta teh. Kata Bang Iwan dulu waktu saya ke Palu, Bang, kenapa tidak ada orang cantik di sini? Kiai baru sehari. Nanti kalau sudah 5 hari, kambing pun terlihat cantik. Karti ternyata contoh. Jadi disebutkan nikmat kawin, malah lain pas akad gede, lain Pak. Lain pas boga budak, lain Pak. Tapi pas ketiga wayana ngeunah teh eta nikmat sanyana mah. Jadi kalau mau tahu, oh nanti mendapatkan surga itu belum nikmat. Oh kita nanti akan itu belum nikmat. Oh nanti dapat bonus belum nikmat. Saat kita menikmati saat melakukannya, itu kenikmatan yang sebenarnya. Ngeunah teu kawin teh teu pulang teu kata dahnya. Baik. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu. Khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baiknya apa yang kamu minta dari Allah. Huwa ma talibuhu minka, sebaik-baiknya apa yang kau berikan kepada Allah.
Kalau kau minta yang terbaik dari Allah, maka kau harus memberikan yang terbaik kepada. Kalau kamu pengen diservis baik oleh istri, kamu harus memberikan servis yang baik kepada siapa? Istri. Ulah pamajikan teh heuteut sia bari udud. Ari siana udud kieu pamajikan ripuh. Oh, salah atuh kitu mah. Benar tak? Jadi kudu saling. Kalau abang jadi raja, neng abang jadiin ratu. Kalau abang jadi bujang, neng siap jadi pembantu. Gitu. Sama pahit sama. Begitupun kepada Allah, saudara. Kalau kita ingin yang terbaik Allah berikan kepada kita, maka kita juga harus yang terbaik yang kita berikan kepada. Sedangkan yang terjadi sekarang, ariti urang ke Allah lulucon, ariti Allah ke urang kudu nyaan licik siapa? Ayo saya, berikan nih. Ari urang ke Allah kudu naon? Ari Allah ke urang kudu? Ya, harusnya bukan begitu. Kalau kamu mau mendapatkan yang terbaik yang diberikan oleh siapa? Kamu harus memberikan yang terbaik kepada siapa? Intan surullaha yansurkum. Gitu. Maka di situ menjelaskan tata cara berdoa permintaan dari seorang salik. Yang pertama yang harus kita minta bukan banyak uang, banyak rezeki, tapi diampuni dosa lain sebagainya. Terus al-hazanu ala fuqdani ta'ati ma'ada min nuhudi ilaiha min alamatil ightirari. Ayo salik. Pernah kita ketinggalan tahajud? Pernah kita ketinggalan sholat duha? Pernah kita ketinggalan zikir muraqabah? Pernah kita ketinggalan sholat nikmat? Pernah tidak? Menyesal tidak? Sedih itu? Aduh Gusti, pan kudu sedih teh. Ketinggalan harus tinggalin sholat tahajud. Tapi isuk nanti tahajud deui. Ma'an al-hazanu bersedih ala fuqdani ta'ati, kamu belum bisa apa? Ta'at. Gusti, pada ida tengah dua. Geningan tebih kene perjalanan ke Gusti teh Gusti. Abdi teh kedul kene Gusti ya Allah. Pare kumaha abdi dugi atuh. Tapi isukna edan deui. Ma'a ada min nuhudi ilaiha. Kamu tidak bangkit semangat, tidak memakai semangat yang kerja dan pasrah, tidak pakai itu hari mewek ke hari hudang itu lapar betul dahar atuh mung hor teh kudu kumaha atuh. Bangkitlah, 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 wahai para petarung hikam, wahai para penerus pengersa uang, wahai para elang-elang muda, bangkitlah. Bangkit, semangat yang tinggi, kerja keras, kepasrahan, pakai semua dalam kehidupan. Lain istiqomah gitu, aing ngomong di luya leuy tapi kelakuan gitu-gitu kene. Min alamatil ightirar, tandanya Anda sedang tertipu oleh kesedihan. Kalau nggak mau susah, maka bangkitlah. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi balil arifu man la isyaratalah li fanaihi fi wujudihi wa tiwaihi fi syuhudihi. Mal arifu, tidak disebut orang yang ahli ma'rifat kepada Allah. Man, orang, idza asyara, kalau dia isyarat, wajadal haqqa, dia menemukan Allah, aqraba ilaihi, lebih dekat, min isyaratihi, dari isyaratnya. Tidak disebut orang yang ahli ma'rifat, yang kalau dia menunjuk langsung terjadi. Sacidu metu, saucap nyata, weruh sedurung. Apa iku arane orang makrifat? Orang, bukan yang begitu.
Jadi nu sacidu metu saucapnya tahu sedung binara teh ceuk dina hikam lain ahli marifat. Lalu yang bagaimana yang arif? Balil arif. Tapi orang arif itu man la isyaratalah, dia sudah tidak mengisyaratkan sesuatu. Kenapa? Lifanai fi wujudihi, dia sudah tenggelam hancur dalam wujudnya Allah. Wantiwaihi fi syuhudihi, dia sudah berada dalam musyahadah bersama Allah. Istilah pengersa wa kul minhu. Menjelaskan apa yang dia ucapkan adalah apa yang Allah kehendaki. Dia sudah tidak banyak bicara, banyak isyarat, banyak menunjukkan kadeta mana di belah kaler, segedeng di gunung Aburusut. Itu bukan ahli apa? Marifat dukun gebecusen begitu mah. Ahli marifat adalah orang yang sudah tenggelam dalam lautan Allah sehingga ucapannya adalah ucapan dari Allah. Wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyun. Maka Rasul adalah a'raful ma'arif, paling ahli marifat di antara semua ahli marifat. Abu kulli mursyidin, bapaknya semua mursyid adalah Rasulullah. Ar-raja'u ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u yang disebut harapan. Ada yang punya harapan? Harapan, tinggal harapan. Adalah ma qaranahu amalun, adalah sesuatu pekerjaan, keinginan yang dibarengi dengan amal. Hayang usul ke Allah cokot toriko sing bener, amalkeun sing bener, eta roja ngaranna. Ingin menjadi orang baik, ingin usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, barengi dengan amal. Sudah ngambil toriko mu'tabarah sudah diijazah sudah belajar zikir sekarang sudah, itu harapan namanya. Wa illa, kalau tidak begitu, fahuwa umniyatun, itu hanya lamunan dan angan-angan. Aduh, panjang diwai. Bedakeun. Naon cenah? Aduh, geus teu pati nyambung. Cia atuh aya semangat mana jadi kalah leuleus kitu. Hayang beres teh. Lamun ayeuna teu beres ieu malam Salasa lain taparukan ngaji keneh ieu. Mantap semangat. Dan saya tidak mau terlalu lari. Pengenlah ada penjelasan. Kan kada tahun-tahun lalu sudah ngebut kalau di sini tinggal terjemahkan jadi gancang beres. Abdi alim mah hayang rada rineh lah. Jangan sampai pengorbanan pengersa Umi juta-juta rupiah untuk makan kita semua terbuang hanya dengan bualan-bualan omongan saya anaknya yang bodoh dan goblok ini yang sedang belajar berkhidmat kepada orang tua. Ya bedakeun, naon cenah? Ngimpi, ngalamun, nonton, pidato, digawe. Kade make n, jadi digawe. Ayo barang, bari itu, pakai tangan kanan hitungna. Ngimpi, ngalamun, urang geula karak maneh. Ngimpi, ngalamun, nonton, pidato, digawe. Ini harus dibedakan. Da urang mamun ka Jakarta mamang. Di Jakarta KB ke wawu ke urang bae ke Jakarta mana utara, selatan, timur, barat. Warawu ka urang mana nyanyakeun urang di mau warawu langsung disiapkeun dahareun, disiapkeun naon. Sok geura urang mah da beda deui urang di Jakarta mah. Tapi peureum teu beunta-beunta acan eta jelema ngaranna naon? Mimpi. Jadi umat Islam yang baik adalah yang memakai konsep madani dalam siklus ketuhanan yang baik, amalia yang baik, muamalah yang baik, memakai Quran dengan sebenarnya. Wah, panjang. Teu beunta-beunta acan ari ieu jelema keur kumaha? Hayu madani ngimpi. Ngaranna? Ngimpi. Boro nepi beuntak henteu.
Dalamun abdi ka Jakarta, lamun tapi di kampung rambutan teh sakabe supir taksi teh nanya ka urang. Lamun geus kitu tinggal dipilih deh ka Jakarta mana eta geus lamun pangijeng babaturan dianterkeun. Lamun nepi ka imah pagawean urang dunungan teh nyiapkeun cai ka imah. Bageud lamun eta dunungan geus kitu teh ngadak-ngadak di bawah dahar. Lumayan beuntak ngan teu nepi da karek ngalamun. Merak meureun dina sugan buahna mamanawian ngalamun nepi can aya leuwih tina ngimpi aya mengimpi mah tadi kumaha ieu manawan aya di nonton tuh tinggal di batur ka Jakarta tuh tinggal di situ mah eta mah ka Jakarta Utara tah tuh lamun si itu ka Jakarta Timur tuh tinggal di batur tuh tinggal di batur nonton eta mah sok dina main bola pinter panonton pinter pemain ayo jawab pinter penonton pinter pemain nu menang penonton pemain tajong atuh goblok Allah eta cokor dasar cokor teh di bedong tinggal ditajong ke belah kiri aduh kutololna pemain Indonesia teuing sia goblok tolol sia ala-ala eta heden hulu dasar teh di bantaran ku beas baheulana heden ka belah dinya seutik hai bujur katel maju atuh siana ka hareup di tukang ngungkul goblok sugan sewa penonton tak pokoknya hati-hati lamun nonton bola jeung nonton UFC jeung jelema nu gegeran rajet hulu. Saya dulu nonton bola depan kakek saya, beak hulu Pak. Tajong atuh, tajong goblok bola dah bae mah hulu dewek. Hampura sia ngeser. Wari lu teh cici. Sulul atuh ka hareup, cokot bola dah rajet tipina. Isuk meuli deui, mun teu meuli ngamuk kan. Aduh, jadi juut atawa lamun nonton UFC. Urang teh diuk nyarane. Cekal ku sia guluna asupkeun ka dieu ieu mah hulu aing bah ye ieu kolot kumaha gegeran kieu pinter penonton pinter pemain ari ceuk pemain teh ka dieu atuh sok ngabangus we ti tadi ngomong aja dari sini di bawah teh kalapang boro-boro najong nguriling 2 kuling utah itu kalau nonton Pak. Aya di pidato, cek gua mah nyebutna ge sardato lain pidato. Ai tukang pidato mah calo. Bandung, batur naik, mana mah aja dong gini. Kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Tahajud yang banyak, minimal 12 rakaat. Ayo masyarakat, manehna mah molor tahajud aja. Eta mah naon? Aya deui digawe bekerja sanajan nikreuh tapi ngeureuyeuh sanajan teuneun tapi dikarayap nete taraje nincak hamalan unak pusuk martabatna nete nincak unak pusuk walaupun sedikit demi sedikit tapi terus kita berjalan bekerja demi sebuah perubahan. Salam perubahan. Aya nu ngajawab siap eta. Waduh geus pena kahili kaset ye. Antara Salam Perubahan jeung Ayo Hasali kureun. Salam Perubahan. Insyaallah. Takbir. Gitu. Kata Uwa, kalau kamu bisa lari, berlarilah. Teu kuat lompat, lempang. Teu bisa lempang ngoronang, teu bisa ngoronang ngeson, teu bisa ngeson utak-utakan ku awak. Dibeungkeut kabeh suku utak-utakan curupane ngarak aing kadeuleu sia teh bergerak keneh. Itu perintah Allah. Ayo salib. Kalau kita mampu berlari, berlarilah untuk jalan Allah. Tidak mampu berlari, berjalanlah. Tidak mampu berjalan, merangkaklah. Tidak mampu merangkak, pokoknya kumaha we garah katingali maneh teh keur berjuang.
seperti layaknya burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seekor burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat akan dibakar, dia ada yang sebagian mengatakan burung gagak, ada sebagian mengatakan burung pipit. Dia membawa air di mulutnya, lalu ditertawakan oleh kelabang, oleh belalang, disungsurikan, dan belalang membawa kayu bakar. Reka mana Syafi'id membawa cai, moa kapareman tidak akan terpadamkan api sebesar itu. Burung pipit mengatakan, bukan aku mampu memadamkan, tapi dengan aku membawa air menunjukkan di sebelah mana aku berada. Paham tidak? Burung pipit bawa apa? Di mulutnya. Mati tidak api Nabi Ibrahim? Tapi dengan burung pipit membawa air menunjukkan bahwa burung pipit itu di pihak Nabi Ibrahim, di pihak Numrud. Nah, sedangkan belalang membawa apa? Kayu bakar, menunjukkan dia di pihak siapa? Walaupun kita bukan apa-apa, saudara, kita bukan siapa-siapa, saudara, tapi tunjukkan keberpihakanmu kepada Allah, bahwa kita di pihak Allah. Takbir. Jadi juga ke orasi ke mail daripada orasi. Nah, setengah arti cicing. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Matlabul arifina, yang dicari oleh orang-orang ahli ma'rifat, yang dicari oleh orang-orang ahli minallahi ta'ala, dari Allah, bukan surga, bukan bonus. Kalau sekedar pengen sampai ke surga, setan pernah duduk di surga. Kalau sekedar pengen disebut pinter, iblis lebih pinter dari malaikat. Tapi apa yang diinginkan oleh ahli ma'rifat adalah as-sidqu fil ubudiyah, benar dalam ibadah. Wal qiyamu bihuquqir rububiyah, mampu melaksanakan seluruh perintah Allah. Diawali dengan sikap sempurna kita menerima perintah Allah dengan mengatakan ayo salih baik. Itulah sikap sempurna kita. Itu yang seharusnya diharapkan. Benar dalam beribadah dan berupaya melaksanakan kebaikan. Basatoka wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Besok jam 10 waktunya Kang Aib digantikan dulu dengan Pak Letnan Kolonel Filda. Saya mohon kepada semua peserta bisa hadir. Setidak-tidaknya kita tahu, pengetahuan kita bertambah bukan hanya di hikam, tapi juga di sikap sempurna. Kalau mau tahu kenapa saya bersikap sempurna begini, di orasi seperti itu, karena memang yang dilatih tentara. Kalau Bapak Ibu nanti dilatih oleh tentara, akan jadi sikap sempurna. Jadilah junudullah. Amin. Ayah salim. Baik. Terima kasih. Silakan. Sahur lawe ya, Adek. Labaik ke sahur.